minimal di rumah sholat tarawih, sholat sendiri aja, samakan dengan sholat tahajud gitu. Sholat tarawih itu adalah sholat tahajud yang kalau Indonesia dimajukan, walaupun di sebagian tempat sholat tarawih itu malam jam 2. Dulu saya pesantren 3 tahun sholat tarawih itu malam jam 2. Jadi habis isya kita ngaji sampai jam 9 bilang tidur. Nah, itu jam 1 dibangunkan, jam 2 kita baru sholat tarawih sampai menjelang sahur baru pulang di subuh, sholat subuh, ngaji lagi baru sampai jam 6. Jadi gitu kalau pesantren siklusnya biasanya dibiasakan sholat malam, biar itu benar pembiasaan bagaimana supaya setelah keluar pesantren bisa seperti itu. Nah, sekarang kita kalau menghadapi bulan Ramadan, ini mau bulan Ramadan sebentar lagi, seminggu lagi kira-kira, seminggu lagi dari sekarang bulan Ramadan, apa yang kita persiapkan? Apa yang harus kita siapkan? Kalau kemarin sudah nisfu Sya'ban, sudah tahu nih, ada alarm sebetulnya kan, sebentar lagi Ramadan nih gitu. Jadi nisfu Sya'ban itu buat mengingatkan orang sebentar lagi Ramadan, siapin apa aja yang harus kita siapkan buat Ramadan. Jangan sampai nanti pas Ramadan masuk baru berubah, pas Ramadan masuk baru ini belum siap, itu belum siap. Malah khawatirnya yang pas masuk Ramadan yang dipikirkan adalah Idul Fitri, pikirinnya Lebaran, pikirnya mudik, pikirnya THR, pikirnya gimana baju baru dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Boleh bikin baju baru, boleh bikin kue Lebaran, boleh, tapi jangan sampai itu jadi fokus kemudian menginikan kita, melengahkan kita dari esensi Ramadan. Sayang sekali kalau kita Ramadan itu hanya lewat gitu saja. Makanya salah satu persiapan Ramadan adalah persiapan spiritual. Apa yang persiapan spiritual tadi? Sama tadi kita niatkan ketika masuk Ramadan, kita memang puasa itu betul-betul memang persiapan dengan keimanan. Kan namanya iman, Islam, ihsan itu kan kesatuan. Kita tidak mungkin berislam kalau tidak beriman. Tidak mungkin berihsan kalau tidak beriman dan berislam. Ya. Rukun iman ada 6. Nah, rukun iman 6 itu percaya kepada Allah dan sebagainya sampai qada dan qadar. Nah, apa? Ini konsepnya ini iman. Kemudian kita punya rukun Islam. Ini adalah bentuk dari iman kita. Tidak mungkin orang berpuasa kalau dia tidak punya iman. Karena kita yakin kepada Allah, makanya kita berpuasa. Kalau kita tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada kitanya, tidak yakin kepada Rasulnya, maka tidak mungkin kita berpuasa. Sekarang punya iman aja apakah cukup? Ya enggak. Punya iman aja cukup. Yang 5 ini harus di pilarnya. Kalau pilarnya enggak dilaksanakan, ya jangan berkata sebagai muslim. Ngaku muslim tapi enggak sholat, ngaku muslim tapi enggak zakat, ngaku muslim tapi enggak puasa, sama aja bohong. Makanya kalau ada orang mengaku muslim, kemudian dia tidak puasa Ramadan, itu bisa dipertanyakan keislamannya. Jangan sampai ketika puasa Ramadan dia mengatakan gini, kalau ada saudara kita, abang kita, adik kita, atau orang sekitar kita ada yang nggak puasa ketika Ramadan tanpa uzur syar'i, bilangin puasa mah wajib. Ya, puasa mah wajib. Jangan takutnya abang mati ketika Ramadan abang nggak puasa. Hampir jadinya. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan kewajiban. Allah sudah bilang, kutiba. Ayat terkenal banget kan, setiap bulan Ramadan pasti
pasti ada itu. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Dan Allah mewajibkan kita nggak banyak-banyak. 1 bulan Ramadan, 1 bulan aja. Kata laki-laki ya, laki-laki hampir tidak ada uzur syar'i kecuali sama safar misalkan. Perempuan kan karena ada dikasih dispensasi rukhsah namanya dengan haid. Nah kalau laki-laki kalau tidak ada uzur syar'i kemudian dengan sengaja makan, minum, kemudian merokok dan lain sebagainya, itu bisa ditanyakan kisahnya. Nah ini yang kita tekankan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita makanya dibiasakan untuk puasa, karena dengan demikian nanti kita mudah-mudahan dia terbiasa. Ketika dia sudah masuk akal balik, sudah mumayyiz, sudah berbalik, dia sudah kena mukallaf, sudah kena hukum taklif, sudah kena kewajiban untuk melaksanakan syariat, maka dia sudah terbiasa. Jangan sampai nanti anak-anak kita karena orang tuanya cuek, akhirnya nggak puasa, nggak sholat, nggak baca Quran. Siapa yang salahin? Gurunya. Guru itu ya di TPA atau di sekolah. Kalau di rumah ya orang tua. Apalagi kan ibu itu madrasatul ula katanya. Ibu itu adalah madrasah pertama. Jadi bagaimana kita memberi contoh kepada anak-anak kita. Sekarang jangan, makanya karena orang tua adalah contoh terbaik buat anaknya. Kalau makanya harus dibiasakan bagaimana kita bisa mencontohkan kepada anak-anak kita.